I2B ini. Jadi sebelum Ibu ke materi inti nih, Ibu mau nanya dulu, kemarin materinya udah sampai mana? Lagi pelajaran kok. Oke, strategi pembelajaran ya. Jadi ada yang tahu nggak strategi pembelajaran itu apa? Enggak Bu, apalagi. Enggak, oke. Jadi di sini Ibu mau ngejelasin ya strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu yang namanya strategi itu adalah suatu cara, suatu metode untuk mensiasati bagaimana sih pembelajaran yang baik dan pembelajaran yang bakal berakhir dengan kondisi itu seperti apa gitu. Jadi strategi pembelajaran itu harus dipikirkan matang-matang, terutama oleh tenaga pengajar. Seperti itu. Udah jelas ya? Itu sekilas tentang strategi pembelajaran, jelas ya? Jelas Bu. Oke, sekarang nah berhubung kita baru ketemu nih, Ibu mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Putri Opalia Mustina. Ibu dari Cikondang, dari Majalengka. Nah kalau misalnya di sini Ibu menyimpan email Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Ibu ngasih tugas, kalian tinggal kirimnya ke email Ibu aja ya. Nanti sama Ibu dikirim ke wali kelasnya ya. Enggak langsung ke Panoply Bu. Hah? Enggak langsung ke Panoply. Enggak, jadi soalnya Panoply lagi sibuk. Jadi sama Ibu aja kasihan. Iya Bu, siap Bu. Oke, jadi di sini Ibu mau melanjutkan tentang materi strategi pembelajaran. Jadi di sini Ibu menjelaskan tentang keterampilan mengajar. Nah, jadi apa sih keterampilan mengajar itu? Jadi keterampilan mengajar atau dalam bahasa Inggrisnya teaching skill adalah suatu keahlian, suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar untuk menghasilkan pembelajaran yang efisien, efektif, dan juga profesional seperti itu. Itu sekilas tentang keterampilan mengajar ya. Nah, jadi di dalam keterampilan mengajar itu terdapat beberapa keterampilan juga. Jadi yang pertama akan Ibu jelaskan adalah tentang keterampilan. Yang pertama itu adalah keterampilan membuka pelajaran. Jadi kegiatan membuka pelajaran adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suasana, untuk menciptakan atmosfer kelas. Bagaimana sih jadi siswa-siswa itu semangat gitu dalam mengawali pembelajaran yang akan dihadapi di hari ini. Nah, jadi di dalam membuka pelajaran juga ada dua faktor nih. Jadi yang pertama adalah faktor penampilan. Kalau dibilang tentang penampilan, untuk seorang tenaga pengajar, penampilan itu sangat penting ya anak-anak. Jadi kalian bisa bayangin kan kalau misalnya tenaga pengajar itu berpenampilan rapi, wangi. Jadi ke murid-muridnya juga akan merasa senang, akan merasa semangat untuk belajar gitu. Tapi coba bayangkan kebalikannya. Misalnya si tenaga pengajar tersebut loyo, terus mukanya kayak ngantuk, jadi ke siswanya juga bakal tertular energi negatifnya tuh. Jadi ya udah sih tenaga pengajarnya juga kayak yang males, kenapa saya harus semangat belajar? Betul tidak anak-anak? Betul Ibu. Betul ya. Oke, jadi dan yang kedua ada pembawaan saat memasuki ruang pembelajaran. Jadi pembawaan seorang tenaga pengajar itu sangat penting sekali. Jadi misalnya tenaga pengajar saat ingin memasuki pembelajaran itu harus menerapkan 3S, senyum, salam, sapa. Jadi kalau sebenarnya 3S itu tidak hanya harus dilakukan oleh siswa saja ya. Jadi tenaga pengajar juga diwajibkan untuk menerapkan sistem tersebut. Karena dengan mengawali dengan senyum, dengan mengawali dengan sapa, itu akan menciptakan suatu interaksi. Jadi saat ingin memulai pembelajaran itu tidak akan canggung, karena saat pertama kali bertemu kita sudah salam, kita sudah senyum seperti itu. Nah, untuk keterampilan yang kedua itu ada keterampilan mengelola kelas. Jadi keterampilan mengelola kelas itu adalah suatu kegiatan tenaga pengajar untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan juga kondusif. Nah, seperti yang Ibu dengar dari Panoply ya, karena Ibu juga pernah belajar dari Panoply. Jadi beliau pernah mengatakan kalau misalnya ketika kita belajar, kita harus menemukan tempat yang nyaman terlebih dahulu. Tempat yang nyaman agar saat kita mencerna materi tersebut, kita akan lebih fokus dan lebih rileks gitu dalam menerima materi tersebut. Nah, dalam mensiasati keterampilan tersebut, usaha-usaha tenaga pengajar untuk membuat pembelajaran yang kondusif adalah yang pertama adalah dengan
kalau misalnya ada yang mengadakan rotasi tempat duduk. Jadi yang belakang akan merasakan di depan dan yang di depan akan merasakan duduk di belakang. Jadi yang di belakang, jadi ini pengalaman ibu ya. Jadi kalau di belakang itu atmosfer maaf ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Atmosfer hawa-hawa ingin mengobrolnya itu sangat besar. Jadi Suka ngantuk, Bu? iya, suka ngantuk ya. Iya, Bu. Suka tidur tadi dulu. Nah, jadi untuk itu, jadi kalau misalnya ada yang punya kebiasaan tidur dalam belajar mengajar, di saat dia didudukkan di depan, dia akan merasa bahwa dia sedang diamati gitu. Jadi semalas-malasnya dia akan merasakan tanggung jawab, ya udah karena saya diamati, saya harus melihat atau mengamati pembelajaran yang sedang diajarkan. Nah, ada yang kedua adalah menetapkan aturan yang tegas namun bersahabat. Jadi dalam setiap ruang kelas, dalam setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya rules atau peraturan. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran atau ada konsekuensi, misalnya ada yang telat masuk kelas tuh, jadi konsekuensinya apa aja. Tapi dengan catatan itu konsekuensinya harus diskusi dulu sama mahasiswanya dengan murid-muridnya gitu. Jadi konsekuensi tersebut tidak memberatkan sebelah pihak gitu. Oke, Nizar masuk aja, boleh? Baru datang Bu, Hukum, Bu. Hukum, Bu. Kamu orang mana, Nizar? Orangnya Ciamis. Oh, jauh ya. Iya, Bu. Iya. Jalan dari Ciamis, Bu. Gak apa-apa ya. Oke. Jadi untuk poin yang selanjutnya adalah tidak membiarkan ada waktu tersisa yang kosong. Jadi terkadang pembelajaran itu ada yang melebihi dan juga ada yang kurang dari jam pembelajaran. Jadi harusnya itu harus 2 jam, tapi si tenaga pengajar tersebut hanya mengajar selama 1 jam 45 menit misalnya. Nah, itu tuh ada waktu kosong selama 15 menit kan. Jadi alangkah baiknya 15 menit itu dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi gitu, atau bisa yang disebut edutainment, education sama entertainment. Oke, Rian, boleh masuk? Ini dari Karawang, Bu. Oh, dari Karawang. Iya, Bu, jalan, Bu. Kamu nggak ngekos, Rian? Di Karawang. Oh, kamu PP. Jalan, Bu, jalan dari Karawang, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. PP Karawang Bandung. Gimana? Dulu aja. Oh iya, belum di absen ya. Oh iya, karena ini hari pertama ibu, jadi ibu lupa ya absen. Jadi ibu bakal absen dulu dari satu-satu ya. Semuanya aja, Bu. Ya, Bu. Iya, satu-satu. Ada Septa, gimana ada Septa? Hadir, Bu. Oh, hadir. Ya, hadir lah, Bu. Oh iya, Afa Farhatun? Hadir, Bu. Oh iya. Elga Aldi? Hadir, Bu. Cepi Alrizki? Hadir. Masih di jalan Bu. Oh, masih di jalan? Belum, belum datang. Oke. Farid Paki? Hadir. Iya. Terima kasih, Farid. Kamu rumahnya di mana? Nizar tadi ada, Rian ada. Oke, semuanya lengkap ya. Hadir, Ibu Bu. saya Bu, belum. Oh iya, maaf Pak Ibu Nisa. Kamu tidak terlihat lagi, Ibu, maaf. Kok tahu ya? Kok Oh tahu iya. bisa? Oh iya, karena kebetulan Hernisa itu keponakan Ibu ya. Oh, keponakan. Jadi Ibu tahu. Iya. Oke, tetap tenang semuanya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tenaga pengajar tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk membiarkan ada waktu sisa yang terkosong gitu. Nah, jadi yang dimaksud edutainment, education dan entertainment itu maksudnya jadi mahasiswa itu bisa belajar sambil refreshing gitu, bisa belajar sambil hiburan. Seperti contohnya menayangkan video tentang yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, atau video yang intinya yang berbau-bau edukasi gitu, yang berbau-bau pendidikan. Jadi tingkat pengetahuan mahasiswa juga bisa bertambah dengan video tersebut. Nah, yang ketiga adalah keterampilan menjelaskan materi. Keterampilan ini menurut Ibu adalah suatu inti ya, suatu inti yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar. Karena secara tidak langsung tenaga pengajar tersebut harus menyampaikan materi dengan jelas. Jadi untuk menjelaskan materi tersebut, seorang tenaga pengajar tersebut harus dengan jelas agar mahasiswa yang mendengarkan juga bakal mengerti dengan cepat gitu, dapat menangkap materi tersebut dengan cepat, atau dengan kata lain menjelaskannya itu
Nah, jadi alangkah baiknya seorang tenaga pengajar itu tidak melulu berbicara gitu, tapi harus menyelingi di antara penjelasannya itu dengan bertanya. Jadi si siswa itu sudah mengerti apa belum? Jadi penjelasan ibunya itu terlalu cepat atau belum? Jadi intinya ada negosiasi juga, negosiasi untuk pembelajaran yang lebih kondusif. Jadi pembelajaran juga bakal terstruktur gitu kalau misalnya ada interaksi antara pengajar dengan mahasiswa. Oke, dengan keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan memberi penguatan. Jadi seorang tenaga pengajar tidak melulu mulus dalam mengajar tersebut. Jadi misalnya ketika dia mengajar ada perselisihan antara mahasiswa. Jadi seorang tenaga pengajar tersebut tidak bisa bersikap cuek karena pasti atmosfer yang dialami oleh pelajar tersebut akan terasa ketika ada gesekan antar mahasiswa. Jadi tapi alangkah baiknya kalau si tenaga pengajar tersebut berdiskusi atau mengajak diskusi orang-orang yang bermasalah tersebut ketika pembelajaran sudah berakhir ya, dengan catatan di luar pembelajaran. Oke, dan yang selanjutnya adalah keterampilan memberi variasi. Jadi keterampilan memberi variasi itu agar pembelajarannya itu tidak jenuh, tidak bosan. Jadi mahasiswa yang mendengarkan juga akan merasakan bagaimana ya? Akan merasakan semangat ketika tenaga pengajar tersebut memberikan variasi, memberikan intinya seperti contoh variasi itu seperti ice breaking. Misalnya kan kalau misalnya 1 jam atau 2 jam ketika duduk itu kita akan merasa pegal kan. Jadi di tengah-tengah tersebut bisa aja. Jadi si tenaga pengajar tersebut mengajak ice breaking seperti peregangan, tapi peregangannya yang ringan saja gitu. Jadi masih bisa dilakukan ketika duduk. Oke, dan yang selanjutnya adalah keterampilan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan untuk pelajaran itu agar si materi yang disampaikan itu tidak ketika materi tersebut disampaikan, si mahasiswa tersebut akan mengingat materi tersebut dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya ketika menutup pembelajaran, ketika dosen tersebut atau tenaga pengajar tersebut menutup pembelajaran dengan baik, otomatis materi yang disampaikan juga akan diingat gitu. Karena di saat menutup pembelajaran, tenaga pengajar tersebut melakukannya dengan baik. Jadi ketika menutup pembelajaran, misalnya tenaga pengajar tersebut mengadakan kuis dengan imbalan poin tambahan seperti itu. Jadi secara tidak langsung mahasiswa atau murid-murid tersebut akan merasakan adrenalinnya tinggi gitu, karena akan menambahkan poin gitu. Jadi poin itu adalah suatu loncatan yang penting. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf banget ya kalau misalnya Ibu ngejelasinnya terlalu cepat atau misalnya kurang dimengerti, karena ini juga pengalaman Ibu yang pertama gitu ya, karena bagaimana juga karena Ibu juga diamanati, yang namanya diamanati mau tidak mau ya harus dilaksanakan gitu ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi terima kasih untuk perhatian kalian ya. Pokoknya nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, nanti ketemu lagi sama Ibu ya. Ya. Tapi kalau misalnya nanti di jalan kebetulan ketemu sama Ibu, sapa aja gak apa-apa. Ya, Bu. Iya, Ya. sapa aja ya. Jadi kalau Kawan misalnya, sekalian, Bu. iya, gak apa-apa ya. Oke, pokoknya terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya Ibu banyak kesalahan kata atau banyak penjelasan materi yang tidak sampai. Pokoknya Ibu mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum